A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua sehat? Alhamdulillah. Udah makan malam? Belum. Baru selesai berbuka puasa? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhil lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri hadhil lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para alim, ulama, para cerdik pandai, pemuka masyarakat, pengurus masjid, orang-orang tua kami, ayah-ayah kami, bunda-bunda kami, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, seluruh yang berhadir. Pak Imam juga nih lagi termenung sendiri ya. Semua yang berhadir yang besar tak dapat saya himbau gelar. Terkhusus ini ada abang kami Kang Kadir. Subhanallah juga bisa duduk berhadir dalam majelis ini. Semoga kita semua senantiasa diberi Allah keberkahan, kesehatan, rahmat dan ampunan dalam setiap urusan. Kita pun berharap selagi hayat di kandung badan berlimpah-limpah dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Maghrib ini kita sudah masuk tanggal 5 Zulhijjah tahun 1445 Hijriah. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita berharap dengan ucapan syukur ini segala bentuk kebaikan-kebaikan berbuah kebaikan-kebaikan lagi. Ditambah lagi kenikmatan-kenikmatan. Karena Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang benar-benar bersungguh, aku tambah, kata Allah. Apa makna syukur? Kata Imam Hasan Al-Banna rahimahullah menyebutkan, syukur itu apapun yang terjadi kita gunakan untuk tambah baik kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menumpang tuah dengan kemuliaannya, menumpang tuah dengan rahmat yang Allah berikan padanya, menumpang tuah karena dia adalah tauladan dari seluruh kehidupan, yang layak dapat pertolongan Allah kelak di padang mahsyar hanya dia. Dan karena pertolongan itulah pula Allah izinkan menolong umatnya. Mudah-mudahan kita ada dalam syafaat beliau atas izin Allah. Ucapan kemuliaan atas segala bentuk kemuliaan baginda Nabi, kita ucapkan selawat kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu, hamba-hamba kekasih-kekasih Allah. Malam hari ini tak seperti biasanya. Biasa ramai. Tengok ini sepi. Saya memang tak ada konfirmasi. Yang penting saya datang aja. Kata Pak Ustadz tadi, 2 pekan yang lalu Ustadz Yudi Irwan berangkat haji. Pekan yang kemarin hujan lebat banjir. Ustadz Edi Azhar tak bisa datang. Maghrib ini saya pun macet, tetap aja saya naik motor sama anak bujang saya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ngaji kita malam hari ini karena kita sudah berada pada tanggal 5 Zulhijjah. Kita mengingat-ingat hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dari Imam Tirmizi juga dari Imam Muslim, yaitu keutamaan amal di awal-awal bulan Zulhijjah. Pertama, ada apa dengan bulan Zulhijjah? Sebelum kita lihat apa sebenarnya keutamaan, sebelum kita jelaskan apa keutamaan beramal di dalamnya, kita mau lebih kenal dekat dengan bulan Zulhijjah. Ada apa dengan Zulhijjah? Sebelum saya jelaskan, saya tanya ibu-ibu dulu. Bu, kalau saya tanya bulan Desember, apa yang teringat sama ibu, Bu? Kalau tanya bulan Desember, apa yang teringat? Liburan, ya kan? Liburan, tahun baru, apa lagi, Bu? Ya gitulah ya. Nah, biasanya kalau kita yang Islam,
yang tidak termasuk bagian bulan Desember itu bukan bulan suci. Tapi karena bulan Desember itu biasanya ada dua itu. Pertama akhir tahun, yang kedua liburan. Ketika ditanya bulan Zulhijjah, apa menurut Bapak, Pak? Bapak sebelah kiri itu. Haji, apa lagi? Kurban. Nah. Kenapa jawabannya tidak sama? Kalau bulan Desember disebut bulan liburan, di sana ada jalan-jalan. Kenapa bulan Zulhijjah tidak kita sebut akhir tahun, di situ juga ada jalan-jalan? Kenapa kita baru mengingat spesialnya bulan Zulhijjah itu adalah haji dan kurban? Padahal perintah haji dan kurban itu mengikut karena bulan Zulhijjah itu adalah keberadaan akhir tahun. Kalau akhir tahun, bulan Desember, kita siapkan untuk jalan-jalan kan Bu? Minimal, kalau tak dapat jalan ke Painan, ke Malaysia, kemana kira-kira Pak Kadir? Ke Alamayang Pak? Ya, sekurang-kurangnya ini ke Sungai Hijau Bangkinang. Kalau enggak ke Pantai Cinta Telatak Buluh, ya kan? Karena kepingin juga jalan-jalan. Sekurang-kurangnya hari liburan itu pergi makan-makan dengan keluarga. Kemana? Ke restoran-restoran yang ada di Pekanbaru. Tapi perjalanan itu mubah, bukan sunnah, kecuali kalau diisi dengan yang baik-baik. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, juga kata Imam Al-Ghazali, sesuatu perkara yang mubah, jika dia niatnya baik, perbuatannya baik, maka dia jadi ibadah. Contoh misalnya Pak, bulan Desember jalan-jalan ke ziarah makam para wali misalnya. Kan mubah saja, tapi kena ziarah makam para orang-orang soleh, jadi baik dia, ibadah. Atau bulan Desember kita pergi umroh, jadi baik juga dia. Tapi dia bukan perjalanan sunnah, dia mubah, baru diisi ibadah, baru dia jadi sunnah. Jangan terbalik Pak, nanti dikira pula dia amalan muqayyad. Asal Desember kita umroh, asal Desember nanti kita pergi ziarah. Nanti kata tetangga sebelah itu bid'ah. Kata tetangga sebelah Pak. Bapak paham tetangga sebelah kan? Sikit-sikit bid'ah. Ya kan dia perkara mubah. Jika diisi dengan yang baik, maka dia jadi ibadah. Kalau kita katakan, adakah bulan Desember Nabi pergi umroh? Tak ada. Lalu kita pergi umroh, berarti ini mengada-ngada. Mengada-ngada berarti bid'ah. Berarti sesat masuk neraka. Masa pergi umroh bulan Desember masuk neraka? Itu tak nyambung namanya itu Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mubah jika diniatkan baik, dia jadi ibadah. Tapi kalau dia batil, walaupun niatnya baik, dia takkan bisa jadi ibadah. Contoh, mencuri. Saya mencuri ini niatnya sedekah, tak bisa Pak. Itu ada di film cuman Pak, film Zorro sama si Pitung. Itu kan. Mencuri niatnya baik, tak bisa, mencurinya tetap berdosa. Nanti sedekah dari harta yang tidak halal itu tidak bisa jadi kebaikan. Maka kata Imam Al-Ghazali, kata Imam Ibn Rajab Hambali juga menyebutkan dalam kitab Tazkiyatun Nafs bahwa niat beramal itu yang ibadah, yang mubah bisa jadi ibadah, tetapi kalau yang batil tidak bisa bersangkut paut dengan niat. Kalau niatnya baik, kalau perbuatan yang buruk, maka tidak bisa jadi ibadah. Tapi siapa-siapa yang berniat melakukan dosa, niat melakukan keburukan, tak jadi dia melakukan maksiat tersebut, maka dia jadi dicatat sebagai pahala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, balik kita ke kaji. Lalu kalau bulan Desember diingatkan jalan-jalan, jalan-jalannya mubah, kena liburan ya Bu ya. Sebenarnya bulan Zulhijjah itu bulan jalan-jalan Bu. Diambil dari kata Zu al-Hajj. Maknanya bulan di mana orang melakukan kunjungan. Haji itu artinya kunjungan. Tapi dijelaskan oleh Imam As-Sayuti, kunjungan yang spesial. Kunjungannya tertentu, waktunya tertentu, cara-caranya tertentu, amalan yang dilakukannya tertentu, tempat berkunjungnya tertentu, orang yang melaksanakan perjalanan itu orang-orang tertentu, dan dapat pahala, kebaikan dari ibadah tersebut, ibadahnya tertentu. Apa ibadah tertentunya Pak? Tidak ada satu amal pun yang ibadahnya kecuali haji yang diberi pahala mabrur. Selebihnya, kalau sholat, kalau zakat, kalau puasa, kalau sedekah, kalau baca Quran, semua amalan selain haji, pahalanya hanya disebut dengan makbul. Sedangkan haji adalah mabrur. Maka kalau kita ganti kata-kata tertentu itu menjadi sebuah kata istimewa,
Bulan Zulhijjah adalah bulan melakukan kunjungan, bulan melakukan perjalanan. Yang perjalanannya adalah perjalanan istimewa, diperintahkan atau diundang oleh Yang Maha Istimewa ke tempat paling istimewa, hari dan bulannya bulan istimewa, dan kebaikan pahala yang didapat dan pahalanya istimewa, insya Allah sepulangnya menjadi orang istimewa. Apa istimewanya? Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza'u ilal jannah. Haji yang mabrur tak ada lagi yang pantas untuk dibalas. Dibalas sehat tak pantas, dibalas kaya tak pantas. Apapun yang diberikan Allah Ta'ala kepada haji yang mabrur itu tak cocok. Yang cocoknya cuma masuk surga. Begitu Pak. Paham Pak? Berarti haji itu amalannya dahsyat. Maka kalau kita disebut bulan Zulhijjah, siap-siapkanlah untuk melakukan perjalanan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perjalanannya itu hukumnya wajib bagi siapa yang sanggup melakukan perjalanannya. Lalu, seperti apa perintah Allah untuk melakukan perjalanan itu? Dari seluruh syariat beragama di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala memulai perintah dengan kata-kata sumpah. Ini kata Imam Zakaria nih Pak. Semua perintah Allah dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan syariat, termasuk pertama salat, zakat, puasa, selain daripada haji, semuanya Allah perintahkan langsung untuk melakukan terhadap amalnya. Contoh solat, aqimis solat, dirikan solat. Kemudian zakat, tu'tiya zakah, bayarkan, tunaikan zakat. Kemudian kalau puasa, kutiba alaikumusiyam, ditetapkan kepada kalian untuk berpuasa. Pas giliran haji Pak, Allah katakan bukan langsung, Allah katakan watu hajjal bait, tidak. Allah tak bilang berkunjunglah ke Baitullah, tidak. Tapi Allah apa mulai? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nas, kata Allah. Demi Allah. Dan hanya karena Allah sajalah manusia itu baru 'alan nasi hijjul bait, berkunjung ke Baitullah. Jadi perintah berkunjung itu dimulai dengan kata walillah. Dalam surah Ali Imran ayat 97. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 196, Allah memulai perintah kita untuk melaksanakan haji itu dengan kata sempurnakanlah. Coba kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atimmul hajja, sempurnakanlah kata Allah. Berkunjungan kamu, sempurnakanlah haji dan umrah kamu hanya karena lillah. Jadi dua ayat, satu lillahnya di depan, satu lagi lillahnya di belakang. Apa kata para ulama? Inilah yang menyatakan sangat penting memperhatikan bahwa dari seluruh seperangkat amal melaksanakan haji, dilaksanakan di bulan Zulhijjah, apapun yang mengikuti amalnya itu, jika lillah, maka kebaikannya menyamai haji yang mabrur. Misalnya kita nggak bisa pergi haji Pak. Tapi semua amalan yang kita lakukan di bulan Zulhijjah ini, hanya karena lillah, karena Allah, dan dari Allah, kepada Allah. Maka seumpama seluruh amalan itu mendapatkan keutamaan seumpama pahala haji yang mabrur. Contoh, Imam Ibnu Mubarak dalam kitab disebutkan bahwa beliau melaksanakan perjalanan haji dari negeri Syam ke kota Mekah. Dalam perjalanan Pak, dia tengok ada asap mengepul. Dia dekati asap yang mengepul itu, baunya wangi. Ternyata setelah dia lihat, adalah seorang ibu dengan 3 orang anak yang sedang memasak. Masakannya ini mengepulkan asap. Baunya wangi. Apa kata Imam Ibnu Mubarak? Ini wangi sekali baunya. Sedang apa yang kau lakukan wahai ibu? Begitulah kira-kira bahasa kitanya. Apa kata sang ibu? Wahai Tuan, ini haram bagi kalian, halal bagi kami. Yang saya masak ini halal bagi kami tapi haram bagi kalian. Anak-anakku dalam keadaan lapar, yang ku masak ini adalah bangkai, kata dia. Maka tersentuhlah hati ulama ini, lalu seluruh perbekalan hajinya dia sedekahkan. Dia jadikan itu untuk infak, untuk menafkahi keberadaan seorang ibu dengan 3 orang anak yatimnya. Lalu dia pulang ke negeri Syam. Perjalanan haji diteruskan oleh rombongan. Ketika sampai di Mekah, setelah menjelang perjalanan haji sampai di Mekah, kafilah haji bertemu dengan khalifah. Khalifah bertanya kepada Khalifah, tanyakan, mana si Anu dalam rombongan ini? Tak ada.
Sampaikan kepada si anu itu yang tidak jadi berangkat haji. Sampaikan kepadanya bahwa aku bermimpi bertemu Rasulullah. Katakan padanya bahwa hajinya mabrur. Masya Allah. Kenapa? Karena tadi dia sedekahnya lillah. Jadi perjalanan itu lillah dan Allah. Maka perjalanan haji ini syarat utamanya bukan karena kita punya uang. Syarat utamanya bukan pula karena badan sehat. Memang menjadi persyaratan perbekalan. Tetapi kalau kita lihat ayatnya, saya baca ulang. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan hanya karena Allah sajalah. Atau kalau bahasa ekstrimnya, demi Allah gitu. Allah memerintahkan kepada manusia untuk berkunjung ke Baitullah bagi siapa yang sanggup melakukan perjalanan atasnya. Tapi siapa-siapa yang ingkar, yang mengingkari, yang tak mau berangkat, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha mengetahui. Karena ada, Pak, dia kaya tapi tak juga berangkat. Contohnya, dia seharusnya sanggup tapi tidak berangkat. Kenapa? Karena kata-kata man istito'a di sini disebutkan oleh para ulama, maknanya bukan hanya sekedar sanggup, tapi siap. Banyak orang sanggup, Bu. Apa contoh orang sanggup? Kendaraannya mewah. Apa contoh kendaraannya? Fortuner misalnya kan. Apa contoh kendaraannya? Pajero misalnya. Ini kan contohnya nih kendaraannya nih. Kendaraannya ditambah juga, rumah ditambah juga. Kadang-kadang orang rumah pun ditambah juga, Pak. Ya kan? Tapi ke Mekah juga tidak. Melaksanakan haji juga tidak, melaksanakan umroh juga tidak. Padahal dia mampu. Tapi kenapa nggak berangkat? Karena tidak siap. Apa yang menjadikan kesiapan? Kata Imam Zakaria rahimahullah, untuk bisa berangkat haji itu bukan karena perbekalan yang kita miliki, tapi siapkanlah kata lillah yang bersangkut paut dengan niat. Bapak Ibu, apa syarat pergi haji? Ternyata niat. Kalau sudah punya niat, betul-betul terpaut hati itu. Walau tak punya uang, Allah akan kayakan. Kalau sudah punya niat, walau badan sakit, Allah akan sembuhkan. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, dengan kata wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang ingkar melaksanakan perjalanan haji, sungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha mengetahui. Aku perintahkan para pengawal-pengawal kekhalifahan untuk datangi rumah-rumah orang kaya. Ambil harta mereka, kenapa mereka tak pergi haji? Gantikan harta itu sebagai fidyah, pembayar fidyah, Pak, karena dia tak pergi haji. Kalau dia tak mau bayar, katakan pada mereka, falaisa minni, kalian bukan termasuk golongan orang-orang Islam. Kalau kalian tak juga pergi haji, maka kalian pilihlah, kata Sayyidina Umar, mau mati Yahudi atau Nasrani. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir dari penjelasan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam riwayat yang lain dikatakan itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Zulhijjah adalah bulan perjalanan khusus, perjalanan istimewa. Apa nama perjalanannya? Perjalanan haji. Para ulama tasawuf menyebutkan nama perjalanannya Rihlah Suluki Rabbaniyah. Apa Bapak Ibu? Rihlah Suluki Rabbaniyah. Kalau jalan bulan Desember tadi Rihlah Saidah. Mana Pak? Malaysia. Itu Rihlah Saidah aja, jalan-jalan menyenangkan. Kemana Pak Kadir? Pulang ke Madura, jumpa keluarga. Itu Rihlah Saidah, kan? Kemana Pak Imam? Pergi ke Sungai Hijau. Rihlah Saidah juga Pak Imam. Kemana? Tapi ketika perjalanan haji, Rihlah Suluki Rabbaniyah. Rihlah itu jalan, tamasa. Suluk itu menempuh. Apa yang kita tempuh? Rabbaniyah, jalan Tuhan. Seolah-olah kita memang bertemu dengan Allah di satu tempat yang Allah tetapkan untuk bertemu dengannya. Seperti apa? Seperti Nabi Musa bertemu Allah di lembah Muqaddasah Tua. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Allah di Sidratul Muntaha inda Jannatul Ma'wah. Jadi kita umatnya disiapkan satu tempat. Kalau mau bicara dengan Allah, mau dekat dengan Allah, itulah tempatnya. Siapkan diri dengan apapun untuk bisa berangkat. Apa persiapannya? Niat. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu siap untuk berangkat haji semuanya siap? Siap berniat? Kan tinggal niat aja, Pak. Yang punya niat angkat tangan, dicatat malaikat. Yang punya niat haji angkat tangan. Insya Allah dicatat malaikat. Insya Allah.
Serius Pak. Saya berniat tuh dari sekolah sanawiyah dulu. Satu hari, ya pertama kali bisa berangkat tuh 2012. Tapi namanya Abidin, akibat biaya dinas. Di haji ini ada 3 Pak. Satu Abidin, satu lagi Mansur, satu lagi 4. Satu lagi Abidin, satu Mansur, satu reguler, satu temus. Apa tuh pula istilah itu? Abidin tuh akibat biaya dinas. Itu dia. Kalau Mansur nih halaman tegusur, pergi hajinya jual tanah. Yang ketiga haji reguler, ini hasil nabung nih, nabung. Yang keempat temus, itu kamilah tuh anak-anak sekolah, tenaga musiman. Itu dia. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Apapun kalau sudah menjadi niat, Allah akan mudahkan Pak. Dulu saya cerita, adalah dosen saya, dia mau melunaskan haji. Di hari pelunasan tuh dia kurang 5 juta. Saya baru tamat kuliah. Dapatlah lomba skripsi terbaik, juara 1 5 juta. Dia bilang, Zul, boleh pinjam uangmu yang 5 juta juara skripsi itu untuk melunasi pelunasan haji bapak sama ibu. 2.500.000 orang. Saya pinjam kan. Ini Pak, mudah-mudahan dengan ini saya akan Allah mudahkan untuk pergi haji berkali-kali. Bahkan mudah-mudahan jadi petugas haji. Dapatlah belajar di Mekah. Kemudian pulang menjadi orang-orang yang dekat dengan tanah suci. Oh betul Bu. Bapak itu berangkat, pulang, tak lama setelah itu saya ditunjuk berangkat. Setelah itu saya ngaji di Mekah 2012, 2013. 2014 saya pulang. Pulang tuh sebentar, bawa lagi rombongan. 8 bulan saya di Mekah. Pokoknya bolak-balik. Tahu aja cara Allah. Daftarlah haji reguler saya di 2011. Keluarlah kota saya di 2019. Berangkatlah haji reguler. Jamaah nomor 1 Pekanbaru. Dia kan jemaah itu 5. Dia satu rombongan tuh pertama nomor 1-nya petugas haji. Namanya ketua kloter. Nomor 2 pembimbing ibadah. Nomor 3 dokter. Nomor 4 petugas kesehatan perawat laki-laki. Nomor 5 perawat perempuan. Saya jemaah biasa nomor 6. Berarti saya nomor 1. Tapi tiba-tiba pas masuk bus, adalah orang letakkan uang. Uangnya tuh 1 amplop. Amplopnya penuh tuh Pak Kadir. Dia bilang apa katanya Kang? Ustadz, mulai hari ini tidak lagi jadi jemaah. Tolong jadi pembimbing. Ini ongkos hajinya dikembalikan. Saya bilang astagfirullah. Kata istri saya, kan jadi petugas lagi. Nanti tidak diperhatikan kami, kata dia Pak. Tapi begitulah Allah Ta'ala punya cara. Tidak saya hitung. Baru saya hitung pas sampai Madinah. Ternyata ongkos haji saya dikembalikan. Bukan gaji, kalau teman-teman lain kan dihonor. Saya hanya, artinya apa? Hajinya gratis. Allah punya cara Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang penting niat tertanam. Betul tak Bapak Ibu tertanam? Apa bukti tertanamnya? Nengok Ka'bah itu udah terasa meleleh air mata kita kan? Karena itu adalah negeri yang dirindukan. Lalu bagi kita yang tidak haji nih, yang kita sudah berniat haji, maka bulatkan niat itu buat tabungan. Mau berisi, mau tak berisi itu urusan Allah. Pergilah ke Bank Riau Kepri Syariah, tabung 100.000 dulu Pak. Buat tabungan haji. Berarti kita menazamkan niat kita untuk menjadi sebuah tekad. Insya Allah satu saat Allah punya cara memberangkatkan Bapak Ibu. Betul Pak. Saya luar biasa. Teman-teman yang ada orang kaya kan. Dia bilang, Ustadz, ada enggak orang yang mau diberangkatkan umroh, mau diberangkatkan haji? Umroh kan haji juga Bu. Umroh itu disebut Nabi al-umroh hajul asghar. Haji kecil. Tapi kalau baru pulang haji umroh, jangan pula ditulis misalnya kan di situ nama Muhammad Saifuddin, di depannya pakai H. HK apa tuh? Haji kecil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, pokoknya berniat sajalah. Ungkapkanlah doa-doa terbaik untuk bisa sampai ke tanah suci. Banyak pengalaman. Ada Bang Emon yang saya kenal tuh, pegawai SKA. Dia hari-hari baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Dia tak tahu jalannya Pak. Tiba-tiba mungkin bosnya ini risau tak apa nengok dia kayak gitu, mendengar itu. Akhirnya dikasih uang. Pergilah kamu daftar umroh sana, pergi. Berangkat sama saya. 3 bulan dari dia beramal. Pokoknya ada cara. InsyaAllah niat Bu ya. Lalu apa amalan? Seperangkat amalan yang mengikuti haji. Yang jelas haji itu pahalanya tidak ada yang pantas kecuali masuk surga. Lalu Nabi katakan,
An Abi Hurairah radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min ayyam afdal amalan salih ahabba ila Allah min hadhil ayyam al-ashar." Qila ya Rasulullah wala jihad. Qalu wala jihad illa man kharaja min baitihi wa nafsihi wa malihi wa lam yarji bi syai'in, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Hurairah? Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari-hari beramal soleh yang paling abdol dan yang paling dicintai Allah. Ada dua tuh, Bu. Beramal soleh, paling abdol, paling dicintai Allah. Padahal seluruh amal soleh itu Allah cintai. Tapi sekarang ada hari-hari di dalam setahun, Allah jadikan amal soleh kita paling abdol, paling hebat, dan paling dicintai. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang berjihad? Kan amal jihad itu afdol dan paling dicintai Allah. Kata Nabi, tidak juga. Kecuali orang berjihad itu dia bawa hartanya dengan dirinya berangkat, mati syahid dia, tak pulang lagi. Barulah menyamai pahala beramal yang afdol dan paling dicintai Allah. Mana hari-hari yang disebut Nabi itu? Ayyamul Ashar, hari 10 awal bulan Zulhijjah. Kita tak berhaji Ustaz, tak dapatkan keutamaan haji mabrur. Insya Allah dapat. Walaupun kita tak berhaji, tapi kita bersungguh-sungguh beramal, dapatkan pahala. Apa dia? Pahalanya sama pahala mati syahid, Bu. Kita kan tak berhaji nih. Kalau haji kan haji mabrur nih. Mabrur itu balasannya surga. Bagi kita yang tidak berhaji, lalu kita mengisi amalan-amalan pilihan seperti mana Rasulullah dan para sahabat. Bu, Pak, Rasulullah itu berhaji sekali coba. Perintah hajinya di tahun keempat Hijriah. Nabi berangkat haji tahun 10. Berarti 6 tahun setelah perintah baru Nabi berangkat. Tapi apakah Nabi telah melaksanakan amalan-amal di hari-hari yang 10? Sejak pertama kali dimuliakan bulan Zulhijjah? Sudah. Bahkan sejak di Mekah sampai Nabi hijrah ke Madinah, Nabi sudah mengamalkan seperangkat amalan bulan Zulhijjah sampai Nabi melaksanakan haji. Termasuk puasa Arafah. Nanti kita bahas. Apa amalannya? Ada 6. Setelah haji, Pak. 1. Puasa. Kata Imam Muslim, Rasulullah SAW, puasa sunnah setelah puasa wajibnya ada 5. Puasa wajib Ramadan. Yang sunnahnya Senin dan Kamis. Ayyamul Bid, 13, 14, 15 setiap bulan. Kemudian puasa Asyura. Kata Nabi, Afdalu siyam ba'da siyam Ramadan, siyamu Asyura. Sebaik-baik puasa sunat setelah puasa Ramadan, puasa 10 Muharram. Tapi jika aku bisa berpuasa di tahun yang akan datang, aku puasa Tasu'ah wa Asyura. Nabi puasa 9 dan 10. Lalu apa lagi? Nabi puasa di hari 6 hari di bulan Zulhijjah. Dan Nabi puasa dari tanggal 1 hingga 6 di bulan Syawal ya. Puasa 6 di bulan Syawal. Dan Nabi puasa setiap 9 hari di bulan Zulhijjah. 1 sampai 9 Zulhijjah. Atau sekurang-kurangnya puasa 8 dan 9. Namanya Tarwiyah dan Arafah. Atau sekurang-kurangnya puasa tanggal 9 Zulhijjah. Yaitu puasa Arafah. Jadi pertanyaannya apa? Ustaz, orang kan wukuf di Arafah ini dulu daripada kita. Pak, Saudi hari ini udah tanggal 6 nih Pak. Kita baru tanggal 5, dia duluan dari kita. Nanti dia hari raya Idul Adha-nya itu hari Ahad. Wukufnya mereka hari Sabtu. Kita 9 Zulhijjah atau hari Arafahnya itu hari Ahad. Lalu timbul pertanyaan, Ustaz, kita puasa hari Sabtu atau hari Ahad? Apa mau puasa hari Sabtu atau hari Ahad, Pak? Kalau hari Sabtu ngikut orang wukuf di Arafah, tapi tanggal di sini baru 8 Zulhijjah. Kalau kita puasa di hari Ahad, besok Ahad itu 9 Zulhijjah. Tapi orang sudah raya di Mekah. Lalu mana yang kita ikut? Kira-kira Kang Kadir ikut yang mana, Kang? Pak Imam ikut mana, Pak Imam? Jadi saya ditanya orang, Ustaz, Arafah itu kan menandakan orang wukuf di Arafah. Siapa bilang? Wukuf di Arafah itu sekali cuma Rasulullah ketika Rasulullah haji wada. Padahal puasa 9 Zulhijjah itu sudah ada sejak awal Rasulullah SAW. Bahkan sejak bulan Zulhijjah itu dimuliakan menjadi bulan yang haram. Allah sebut pada surat At-Taubah ayat 36.
Jadi Bapak Ibu, kenapa duluan Saudi daripada kita tanggalnya? Karena dia bedanya 4 jam. Kalau waktu itu kan dia mengikut matahari, Pak. Waktu timbulnya, datangnya mengikut bulan. Kalau bulan, kalau matahari duluan kita terbit. Tapi kalau bulan, kita di sini masih 0 dia. 4 jam kemudian dia sudah tumbuh di sana. Di sini 0 derajat. Geser sedikit ke Sumatera Barat 0,1. Geser ke Aceh 0,2. Geser ke India sedikit naik dia 0,6. Geser dia sampai ke Sri Lanka naik lagi dia. Sampai Jeddah, sampai Mekah udah naik dia. Besok di tempat kita baru dia muncul. Ketika dia belum muncul di tempat kita, apakah kita katakan dia sudah 9 Zulhijjah? Kan belum. 4 jam lagi dia baru masuk 9 Zulhijjah. Kalau kita di sini baru 8 Zulhijjah. Kira-kira ibu bapak nanti mau puasa ikut kalender Indonesia atau ikut kalender Saudi Arabia? Kan kalau bilang orang wukuf hari ini di Arafah. Jadi jawabannya gini aja. Yang puasa ketika orang wukuf di Arafah, kalaulah ada keputusan Majelis Ulama Tarjih Muhammadiyah misalnya mengikut Arafah, ibu bapak puasa, ya silahkan. Kalau nanti kita ikut Majelis Ulama Indonesia, fatwa Majelis Ulama bersamaan bahwa tanggal 9 Zulhijjah itu adalah hari Ahad, walaupun orang telah selesai Arafah, tapi kita di sini baru 9 Zulhijjah, kita puasa di hari itu, puasa 9 Zulhijjah disebut dengan puasa Arafah di negeri kita. Kita bukan puasa kena tempatnya, bukan kena wukufnya, tapi puasa itu kena tanggalnya. Kena tanggalnya, maka juga itu bagus. Dua-duanya adalah ijtihad. Tapi pakailah ijtihad ulama. Ulama yang mana? Yang betul-betul bukan bagian dari komunitas, tapi bagian wakil umat Islam secara keseluruhan. Silakan Muhammadiyah misalnya pakai hari Sabtu, silakan. Hari Ahad, silakan. Yang tak boleh itu, yang tak mau ambil bagian misalnya, saya tak puasa lah. Tak puasa pun boleh juga. Karena puasanya hukumnya sunat. Yang tak boleh itu berkelahi, Pak. Berdebat ya. Yang betul itu Sabtu. Yang betul itu Ahad kata. Berkelahi dia. Puasanya tak dapat pahala. Kelahinya malah jadi berdosa. Kalau ibu bapak tanya, Ustaz ikut mana? Saya ikut Ahad. Karena nanti kami sama Kang Kadir akan ada doa 9 Zulhijjah di Menceraya Anur, doa buka puasa sekaligus ada Maidatur Rahman, hidangan makan buka bersama, doa hari Arafah. Bapak Ibu boleh datang. Kalau kurang nanti hidangan, Bapak Ibu boleh bawa tambah undangannya. Ini dia amalan pertama. Setelah haji apa? Puasa. Usahakan 1 sampai 9. Tidak bisa 9. Tidak bisa juga 9, minimal dari hari raya ketika khatib, ketika waktu subuh datang, waktu fajar, hingga khatib turun dari khutbahnya. Itulah waktu menahan. Kalau tak bisa juga itu, entahlah payah disebut. Ini puasa Pak ya. Pahala puasanya luar biasa. Apa kata Nabi? Saumul Arafah yukaffirus sanah. Puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun. Yang kedua, berarti yang pertama haji, yang kedua Arafah, yang ketiga berkurban. Kurban ini hukumnya wajib bagi yang mampu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada surah Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya diberikan kepada kalian. A'taina, diberikan kepada kalian apa, Bu? Kal Kautsar. Kal Kautsar itu kata Imam Ibnu Katsir seumpama telaga Kautsar, yaitu nikmat yang sangat banyak. Gimana telaga Kautsar, Pak? Tak bisa kita, telaga Kautsar itu di dalam surga. Kata Nabi SAW dalam kitab Riyadhul Jannah, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, air minum dari telaga Kautsar itu dia memancarkan mata air yang disebut salsabila. Kalau kita ambil air itu setetes, jadi air itu jatuh ke bumi setetes, maka manis seluruh air di muka bumi ini. Kalau kita minum setetes, hilanglah haus selama-lamanya. Lalu bagaimana kita menggambarkan kenikmatan itu? Takkan bisa tergambarkan. Al-jannah wala uzunun sami'at. Surga itu tak pernah terdengar oleh telinga kita. Wala ainun ra'at. Tak pernah terlihat oleh mata kita. Wala khatir fil qalbil bashar. Tak pernah terbayang oleh hati kita. Lalu Allah perumpamakan nikmat yang banyak pada kehidupan kita ini udah melebihi dari segala nikmat. Kalau kita hitung niscaya takkan sanggup. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Tak usahlah Bapak hitung nikmat-nikmat yang banyak. Nikmat yang ada dalam badan kita aja lah. Misalnya Pak Imam.
Pak Imam ini punya mobil Fortuner 10, Pak Imam. Kemudian punya gunung emas 10. 10 gunung emas itu kan kaya tuh, Pak. Jabatannya wali kota pula lagi. Pak Imam sekaligus wali kota. Wah, kan banyak nikmat tuh. Lalu terganggulah kesehatan Pak Imam. Apa kesehatannya terganggu? Matanya tidak bisa berkedip. Tak bisa berkedip selama setengah jam. Kira-kira kalau mata kita nggak bisa berkedip setengah jam, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kata orang Minang, meleleh Pak. Kata orang Jawa, Pak, air matanya nih nangis. Meleleh air mata kita. Bisa Ibu tahan mata kita nggak berkedip, Bu? Bisa. Tahan, Bu, setengah jam aja, 15 menit. Oh, meleleh, Bu. Lalu pergi ke dokter. Kata dokter, Pak, ini ada kena di saraf mata Bapak. Ini agak mahal bayarnya sedikit, Pak. Berapa bayarnya, Dok? 10 buah mobil Fortuner. Kira-kira ke Pak Imam punya 100 buah mobil Fortunernya. Kira-kira dibayar enggak, Bu? Demi mata berkedip. Bayar. Maka kata para ulama, apapun nikmat di luar badan, mau pangkat kah, mau harta kah yang kita miliki satu dunia ini, tapi kalau terganggu nikmat dalam badan ini, semua yang di luar badan itu kita akan korbankan. Nah, itu nikmat mata berkedip. Ada nikmat yang lebih besar lagi daripada nikmat mata berkedip. Nikmat bernapas. Itu nikmat kesehatan. Ada satu nikmat di dalam badan kita yang tidak kita anggap nikmat. Bahkan orang sebut itu bukan nikmat, Pak. Nikmat hampir tak terperhatikan oleh setiap orang. Apa, Bu? Nikmat kentut. Oh, kentut itu nikmat, Pak. Coba tak bisa kentut. Iya, Pak. Ada dalam kisah Sul Aulia kan, kisah-kisah para wali, seorang raja nggak bisa kentut. Seorang wali kota tak bisa kentut. Datanglah dia kepada tabib. Kata tabib, wahai Tuan Raja baru bisa kentut. Ini syaratnya Tuan Raja berhenti jadi raja. Kalaulah diumpamakan, kata Kiai Mukhlisun guru kami, kalaulah diumpamakan ada seseorang wali kota tak bisa kentut, seminggu aja, Pak, kembung perutnya. Datang ke dokter, kata dokter, Pak, Bapak bisa kentut lagi, syaratnya Bapak berhenti jadi wali kota. Kira-kira Pak wali kota itu memilih kentut atau tetap memilih wali kota, Pak? Hah? Kalau dia pilih wali kota, dia mati, Bu. Tapi kalau dia pilih kentut, dia hidup. Berarti dia pilih kentut kan? Berarti mana lebih berharga kentut daripada wali kota, Bu? Ini dia. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak kita perhatikan, ini luar biasa, Pak. Kalau tidak bisa kentut, mati kita, Pak. Maka nikmat paling berharga, nikmat kesehatan. Tapi kesehatan juga kadang-kadang kita tak bisa pertahankan. Ada juga waktu sakitnya. Apa yang lebih berharga daripada kesehatan? Kehidupan. Kita rela mengorbankan sehat kita demi hidup. Contoh orang kena diabetes. Kata dokter, Pak, amputasi kaki Bapak. Kalau tidak, Bapak bahaya ini, Pak. Dia rela tuh amputasi. Demi kehidupan. Tapi hidup juga nggak bertahan. Ada nikmat yang lebih besar daripada kehidupan. Nikmat yang kita akan bawa pada kehidupan kekal akhirat. Itulah dia nikmat iman dan Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala minta dari semua nikmat itu, Allah tak minta bayar. Allah cuma minta dua aja. Satu, ibadahlah, solat. Fasholli li rabbika. Solatlah, berhubunganlah dengan Tuhanmu. Karena itu adalah hak ruhanimu. Selagi ada ruhani, kemudian akal kita sehat, maka wajib bagi kita solat. Karena itu adalah hak ruhani. Lalu yang kedua, hak saudara kita hidup dalam sesama manusia apa? Tolong orang, bantu orang. Dengan apa kata Allah? Berkurbanlah. Jadi dua fungsi. Abdullah itu solatnya, infak sedekah, zakat itu adalah khalifahnya. Ketika Allah sebut nikmat yang banyak, berkurbanlah. Sembelihlah kata Allah. Wanhar, sembelihlah hewan kurban. Apa Bu sembelih? Kambing. Apa hukumnya? Wajib. Bagi siapa? Yang sanggup. Apa ukuran kesanggupan? Jika di rumah kita ada barang ketiga yang harganya lebih mahal daripada kambing, maka baginya jika tidak berkorban tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah, maka baginya berdosa. Kata Nabi, la taqraban musallana. Jangan dekat tempat sholat kami. Bahkan dalam matan hadis yang lain, falaisa minni, tak termasuk golongan kami. Bu, korban, Bu. Sudah lengkap jumlah korban kita sini. Tapi hasil penelitian kita, Kang Kadir, beberapa hari ini, setelah disurvei beberapa masjid, 1 pekan atau 2 pekan menjelang hari raya ini, rata-rata masjid kurang 2 ekor.
dari biasanya. Kurang 2 ekor berarti ada sekitar 14 orang yang belum mendaftar padahal tahun lalu dia mendaftar. Lalu kami kumpul-kumpul lah sama kawan-kawan. Apa penyebabnya orang berkurang kurban sekarang? Sampai rata-rata 2 hingga 3 ekor satu masjid kurang sapi. Berarti 14 sampai 21 orang tidak ikut korban lagi. Padahal tahun lalu dia kurban. Katanya analisanya pertama barang-barang naik. Yang kedua anak-anak sekolah. Saya bilang tahun lalu gitu juga. Anak-anak sekolah juga kan Pak? Kan bedanya 8 hari. Barang-barang sama aja rasanya. Adalah teman situ polisi dia dekat kampus Unri itu. Dia bilang, Ustaz, menurut saya bukan karena barang naik, bukan pula karena anak-anak sekolah. Apa landasan? Saya bilang. Dia pengurus masjid Akramunas juga. Menurut saya setelah Ramadan lalu, setelah Idul Fitri, sejak bulan April, Mei, Juni, itu terlalu banyak liburan. 4 hari, 3 hari, liburannya berturut-turut. Terus saya bilang, karena banyak liburan orang pergi jalan-jalan, duit habis pergi jalan-jalan. Kira-kira betul tak Bapak Ibu? Betul tuh ya kan? Nah, jadi datangilah Pak Imam orang yang pergi jalan tuh, mana duit bayar korban, bilang. Masya Allah. Ini pertama haji, 2 puasa, 3 kurban. Atau ikut menolong orang berkurban. Kita tak sanggup kurban, tolong orang kurban. Karena kurban ini kan bagian dari amal soleh Pak. Tak dapat kita kurban, ikutlah cincang-cincang dagingnya supaya dapat pahala kurban. Setidaknya kita dapat hadiah daging kurban. Baik, bagi siapa-siapa yang berkurban, dirinya, keluarganya, yang niat kurbannya itu untuk keluarganya, maka hendaklah sejak tanggal 1 Zulhijjah kemarin sampai hewan kurban disembelih tidak memotong rambutnya, tidak memotong rambut dan seluruh bulu di badan, dan tidak memotong kuku, Pak. Ini mulai-mulai panjang nih Pak nih. Bulu hidung, kuku, sampai hewan disembelih. Para ulama menyebutkan seumpama ia beramal seperti orang yang sedang ihram ketika berhaji. Masya Allah Pak. Begitu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Siapa saja nama yang berkurban, keluarga yang merasa ikut berkurban dengan nama itu. Saya namanya Zulkarnain. Istri saya tak buat nama, anak-anak saya tak buat. Tapi dengan niat 1 ekor kambing itu untuk 1 keluarga. Maka keluarga yang merasa itu adalah kurban bersama, maka hendaklah dia bersama yang bersama. Kalau tak dapat nanti dia pahala Pak. Oke Bu ya. Tidak potong rambut, tidak potong kuku sampai hewan kurban disembelih. Lalu apa lagi amalannya? Yang keempat, ketika sampai hari nahar, yaitu ketika 9 Zulhijjah, kita puasa tadi kan, maka pada tanggal 9 Zulhijjah pada hari Arafah, orang-orang wukuf di Arafah, kita sedang berdoa khusus di sini. Doa, minta doa yang sama. Apa doanya? Ampunkan dosa kita ya Allah. Murahkan rezeki kita ya Allah. Betulkan tauhid kita ya Allah. Tetapkan semua kebaikan-kebaikan. Terimalah haji orang yang berhaji. Beri kesempatan pula kita untuk berhaji. Berikan pula pahala haji bagi orang berhaji. Atau orang belum berhaji tapi sudah berniat haji. Banyaklah ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Banyaklah berselawat, banyaklah beristighfar, ulang-ulang suratul Ikhlas sebanyak-banyaknya. Seperti ketika kita wukuf di Arafah dulu. Saya ada cerita lucu sikit ketika wukuf tuh. Jadi sedang wukuf tuh baca suratul Ikhlas 100 kali kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca zikir sekian 1000 kali dan semuanya. Saya bilang, Bapak Ibu semua jamaah, ini zikirnya saya bimbing cuma 1,5 jam. Selebihnya kita zikir masing-masing, doa masing-masing. Jadi selesai khutbah Arafah, sholat zuhur asar jamaah takdim, kemudian pimpin zikir, kemudian doa sebentar, sudah itu baru masing-masing. Giliran sudah masing-masing tuh ada yang tidur lah, ada yang mulai ngambil rokok keluar dari tenda merokok lah, ada yang mengopi lah. Yang paling lucu Bu, adalah ibu-ibu. Woi, ada nampak cas HP saya, woi. Mencari cas HP dia sedang wukuf tuh. Datang lagi kertas ke depan, antar ke saya kan depan. Ustadz tolong doakan anak kami supaya dapat jodoh. Padahal hari itu doa dia yang makbul, dia minta pula doa. Banyaknya cerita lucu. Ada lagi kawan dari Rohul, dia satu rombongan. Ustadz, tadi awak hitung katanya, saya hitung bacaan surat Ikhlasnya baru 98.
Kurang 2 lagi Ustaz katanya. Lengkapkanlah saya bilang. Bapak Ibu itu pernik apa namanya? Behind screen lah, di balik layar perjalanan ketika wukuf di Arafah. Tapi luar biasa. Arafah itu adalah tempat paling haru, Pak. Tempat puas yang tidak bisa lagi diceritakan. Entah kapan kita bisa. Ada 6 juta manusia setiap tahun antri. Mudah-mudahan tahun depan kita pergi lagi ya Pak Qadir ya, insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu 9 Zulhijjah. Lalu tanggal 10 Zulhijjah sembelihlah hewan kurban. Lalu hewan kurban ini dibagi 3. Daging kurban itu bagi 3. 1 bagian punya kita. 2 bagian, 1 bagiannya disedekahkan, 1 bagiannya dihadiahkan. Sedekah untuk orang-orang miskin, hadiah untuk handai tolan karib kerabat. Jadi 3 bagian. Kalau disebut 1/3 untuk kita, 2/3 lagi disedekahkan. Jadi kalau hewan sapinya 70 kilo, berarti 7 orang kan? Masing-masing 10 kilo. 10 kilo masing-masing itu dibagi 3. Berarti maksimal peserta kurban dapat 3 kilo. 7 kilonya sedekah dan hadiah. Kalau ada peserta kurban bilang, saya kurban dapatnya kok sedikit. Kata dia kan ada tuh. Maka kalau ada peserta kurban mau berdapatnya banyak, tak usah ikut kurban. Beli aja lah daging di pasar, banyak dapatnya. Ya kan Pak? 2.700.000 tuh banyak tuh dapat 30 kilo. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, daging kurban 2 bagian disedekahkan dan dihadiahkan. Kemudian pada hari 11, 12, 13 sunnahnya daging kurban itu dibuat masak. Rasulullah SAW menjadikan daging kurban itu di hari tasyrik. Apa itu tasyrik? Hari menjemur daging. Diambil dari kata syuruk, matahari naik. Daging tadi dipotong-potong tipis, dijemur di atas batu. Untuk apa, Bu? Dibikin dendeng. Jadi sunnahnya tuh dendeng. Jadi kalau buat rendang, buat kaleo, buat sate, berarti bid'ah, Kang. Karena tak sesuai dengan Nabi. Kata tetangga sebelah mungkin ya. Ini kadang-kadang harus sesuai betul dengan Nabi kan. Itu kan jenis makanan. Yang tak boleh itu adalah ketika hari tasyrik kita berpuasa. Hari tasyrik adalah hari makan-makan. Hari di mana Nabi buat dendeng. Karena kita di sini sering hujan, kita bikin kaleo lah, sate dan sup. Kan tidak ada masalah. Yang penting dimakan dan memberi makan. Ya Bu, Ibu buat dendeng atau buat sate besok Bu? Nanti kalau ada kawan sebelah, ini sunnahnya dendeng nih katanya. Rasulullah tak pernah buat sate. Ini bid'ah nih, sesat masuk neraka. Masa bikin sate masuk neraka? Ini kadang-kadang ngaji itu gitu pula Bu. Nanti dituduh pula kita nyerang dia. Dan tak ada, itu urusan dunia. Kan itu urusan agama. Urusan mengelola daging kurban. Tapi tidaklah menjadi hal yang muqayyad. Itu adalah hal yang mutlak atau lazim. Baik, apa lagi? Jangan lupa berdoa dan berzikir pada hari-hari tasyrik. Disebut dengan wazkurullahi fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah pada hari-hari terbilang. 10, 13 Zulhijjah itu zikirnya muqayyad, yaitu bertakbir. Saya baru melepas jemaah haji berangkat. Lalu ketemulah jemaah haji yang mengantar ini, dia berangkat haji 2 kali. Tahun 2004 dia berangkat haji, tahun 2023 dia haji. Dia cerita, Ustaz, dulu tahun 2003 kami di hari-hari Mina melontar jumrah dari tenda ke Jamarat itu bolak-balik, tidak ada lepas lisan kami dari bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kan hari raya. Tapi kemarin start 2023 katanya. Dari tenda perjalanan balik PP 4 kilo, 8 kilo. Sangat sedikit orang bertakbir. Bahkan ada yang tak bertakbir. Lalu apa Pak? Tak sempat bertakbir. Apa yang sempat? Semuanya sibuk dengan HP. Live streaming. Jadi rusak amal kita gara-gara HP. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah seperangkat amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi kecintaan daripada hari-hari yang lain, menyamai pahala mati syahid. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, dalam penjelasan Imam Muslim, menyamai pahala haji yang mabrur. Apa tadi Bu? Puasa, kurban, sedekah daging kurban, menahan diri untuk tak potong rambut dan kuku, kemudian berzikir dan berdoa, kemudian apa Bu? Lupa Ibu? Bertakbir di hari-hari yang terbilang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baca Quran juga termasuk. Bersedekah juga termasuk. Khusus 4 hari, 10 hingga 13 Zulhijjah itu, jadikanlah itu hari makan-makan. Hari beroleh, Pak. Umat Islam tak boleh puasa. Makan, makan, makan. Kami undang Bapak Ibu makan di rumah saya. Kalau sempat datang, datang. Kalau tak sempat datang, tak apa-apa. Kan? Demikian, mohon maaf. Semoga kita diberi Allah kepahaman. Yang menyampaikan baik, yang mendengar baik. Yang paling baik siapa Bapak Ibu? Yang mengamalkan dan yang mengajak sama-sama beramal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.